Kami pun memutuskan untuk melihat satu pemandian lagi, namanya Pancuran Panglima. Yang di Panglima ya? Panglima. Panglima. Ya. Jauh dari sini? Tidak jauh, hanya beberapa ratus meter saja. Ya. Pancuran Panglima jaraknya hanya sekitar 100 meter dari Pancuran Putri Hijau. Banyak sampah-sampah, bahkan ada ternak-ternak ayam, anjing juga dipelihara oleh... Kalau betul ini masih punya warga? Sebetulnya sekarang untuk lahan ini sudah dikuasai oleh perorangan, gitu. Oleh perorangan. Jadi milik perorangan ya? Iya, tapi sayang ya, tempat legenda, ya. Tapi nggak dirawat gitu ya? Ya, kita berharap juga untuk pemerintah Kabupaten Deli Serdang, ya, untuk bisa mungkin termasuk juga untuk balai arkeologi ya, untuk supaya bisa melihat kondisi yang saat ini ya. Nih memprihatinkan. Sangat gitu. memprihatinkan. Tadi 150 meter lagi ya ke depannya? Ya. Setelah melintasi jalan sedikit mendaki, terlihat hamparan tanah kosong. Oh, ini Umi ya? Ya, ini dia. Ini dia. Ada dua pancuran pemirsa. Airnya deras dan sangat jernih. Saya ingin merasakan airnya seperti apa sih rasanya. Ternyata airnya dingin. Terus yang saya rasakan ya seperti air biasa, tapi airnya deras. Om, Kalau yang ini adalah Pancuran Panglima. Panglima itu, ya, ini di dalam kaidah masyarakat Melayu ini disebut apa namanya penjawat namanya. Penjawat namanya. Ada penjawat kanan, penjawat kiri. Maka yang harus kita lakukan yang kanan dulu, baru yang ke kiri. ngomong-ngomong nih loh, ini airnya asalnya dari mana? Ya, ini sumber air sebetulnya kita tidak mengetahui pasti. Hanya saja ini memang tidak pernah kering. Bahkan untuk sawah-sawah yang berhampiran dengan lokasi ini semua sumber airnya dari sini. Sawah-sawah ini ya, Om? Iya, ini tadi. Bahkan beberapa bulan lalu kita pernah membawa sampel air ini ke lab. Ya, di situ ini kita luar biasa, kandungan mineralnya sangat tinggi. Ya, ini kandungan mineralnya sangat tinggi. Ini makanya juga ini nyaris-nyaris tidak ada bakteri dan kuman. Dan ini bisa diminum. Seperti itu juga obat airnya dia. Tetap Tidak kurang, tidak pernah. Agar air terjaga, di bagian atas ada ruang penyimpanan air alaminya, pemirsa. Ukurannya sekitar 2 kali 1,5 meter. Memang airnya sungguh jernih dan alami. Air ini jugalah yang mengairi kolam ikan penduduk. Tak jauh dari pancuran terlihat kuil kecil, biasa disebut Pat Persembahyangan. Tempat ini dibangun orang Tionghoa untuk menghormati leluhur. Sayang pemirsa, tak ada tanda-tanda Melayu di tempat ini. Padahal dulunya ini adalah tempat pemandian panglima-panglima perang kerajaan Aru. Terlihat ada seorang kuncen tengah membersihkan lokasi ini. Namanya Ki Amir. Setiap hari Ki Amir menjaga kebersihan lokasi dan membantu para pendatang agar tidak melakukan pantangan-pantangan di tempat ini. Bang, sini Bang. Sama kita jalan dulu. Jangan terlalu ya. Dan kita harus dulu ya. Alhamdulillah puji kita panjatkan. Izinnya Allah dan ridhonya Allah, dan kami minta restu para leluhur kami semua yang ada di tempat ini. Kami minta dengan hajat dan niat kami untuk kesehatan dan keselamatan, supaya kami dijauhkan dari segala musibah, jauhkan kami dari segala kezaliman, kebatilan, dan yang kami minta adalah hak, berikan yang hak. Kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga kepada restunya para leluhur. Semoga kita diridhoi semua. Berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Amin ya Allah.
Amin ya Rahman, amin ya Rahim. Walhamdulillah rabbil alamin. Usai menjalani prosesi meminta restu leluhur, saya jadi ingin mandi di sini pemirsa. Ini saya akan mencoba airnya Panglima. Bagaimana rasanya sudah mandi nanti, sebelum mandi dan sesudah mandi. Kita harus menggunakan yang namanya juruk perut. Ada 2 juruk perut. Juruk perut ini fungsinya mungkin pada zaman dahulunya belum ada sabun. Ini sebagai pewangi tubuh kita agar supaya bersih dan tidak bau. Karena juruk perut memang aslinya wangi. Nah, tapi rupanya aja jelek seperti kameramen saya. Berpori-pori. Saya mau mandi dulu. Wah, akhirnya saya bisa menikmati sejuknya pancuran Panglima pemirsa. Pakai limau purut kata orang Melayu, jeruk purut kata orang Medan. Biasanya menggunakan limau purut betina, limau purut jantan dan betina. Ini adalah budaya pemirsa, dan saya justru senang karena wangi jeruk purut ini sungguh menenangkan. Setelah melihat pancuran Putri Hijau dan Panglima, kami memutuskan mengakhiri perjalanan ini pemirsa. Dalam perjalanan, Ki Amir mengingatkan para pendatang bahwa pemandian Putri Hijau dan Panglima bukanlah untuk disembah, tetapi menjadi alat untuk menyampaikan harapan. Kita juga harus ingat kepada yang kuasa menurut keyakinan dan kepercayaan kepada agamanya masing-masing dengan niat untuk keselamatan. Di balik itu juga kita minta kepada keberkahan kepada seluruh para leluhur yang ada di sini semua untuk tidak melupakan apa yang menjadi niat ataupun menjadi hajat kita. Jangan disalahgunakan tempat ini dan dilindungilah tempat ini seperti kita membersihkan niat bersih kita tadi apa, tujuan kita apa, tetap kepada Tujuannya pada Tuhan. Tuhan tadi ya. Ingat pemirsa, Tuhanlah satu-satunya yang wajib disembah. Dan dari perjalanan ini kita belajar bahwa leluhur adalah masa lalu yang membuat kita menjadi seperti sekarang ini. Jadi, apapun peninggalan leluhur harus dijaga agar tidak hanya menjadi cerita dan dongeng semata. Kita akan menjaga situs sejarah, terutama budaya Melayu ya Om ya. Nah, tetap saksikan Panorama. Yang nggak nonton, Nggak paten.